Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Bagus Wirawan, NPM 2019 10225038, ingin mempresentasikan tugas akhir arsitektur perancangan sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi yang saya bikin adalah penyewaan gedung. Penyewaan gedungnya itu Auditorium Geraha Tanoto. Ini sampulnya, kata pengantar. Kita langsung ke materi saja, daftar isi. Nah, bab 1 latar belakangnya itu adalah jadi gedung adalah suatu tempat yang untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat dihadiri oleh banyak orang. Tetapi saat ini dalam pengelolaannya masih banyak gedung yang belum memiliki web atau aplikasi gitu berbasis mobile. Oleh karena itu masih sulit untuk mendapatkan informasi untuk melakukan kegiatan pemesanan gedung tersebut, dan masih banyaknya dilakukan dengan cara manual seperti datang ke tempatnya langsung, menemui pengelolanya langsung. Nah, di sini kita akan membuat berbasis mobile penyewaan gedungnya. Pertama, sistem request. Nah, di sini proyek sponsornya adalah Universitas Bhayangkara. Proyek ini dibuat untuk mempermudah proses penyewaan dengan metode mobile. Jadi di sini ada dua akun. Nah, yang pertama untuk user dan untuk admin. Nanti ada keuntungannya, ada akses yang hanya dimiliki admin tapi tidak bisa diakses oleh user. Nah, fitur-fiturnya adalah ada jadwal, info gedung, pembayaran, dan penyewaan. Keuntungannya adalah menghemat waktu dan menghindari bentrok waktu. Nah, tangible-nya karena ininya cepat, otomatis proses penyewaannya cepat, proses dalam pengajuan cepat, otomatis akan lebih banyak menarik pelanggan penyewa. Ketiga ada BPMN. Nah, pertama, sistem berjalan yang secara konvensional biasanya penyewa datang ke pengelola, lalu petugasnya memberikan buku penjadwalan. Nah, penyewa itu melihat jadwal, maksudnya jadwal yang kosong, jadwal yang terisi gitu. Lalu penyewa menentukan jadwal. Setelah menentukan jadwal, petugas akan memberikan form penyewaan tersebut. Penyewanya akan mengisinya, membayar sejumlah uang muka, lalu petugas memberikan kwitansi, dan petugas akan mencatat form yang diisi penyewa ke dalam jadwal. Nah, adalah penyewa pertama, penyewanya login ke sistem. Lalu masuk ke menu jadwal dulu untuk melihat jadwal kosong. Lalu dia masuk ke menu penyewaan dan mengisi form penyewaan. Setelah mengisi, penyewa akan menunggu formnya di approve oleh pengelola. Selama menunggu itu, pengelola harus login, masuk ke menu pengajuan, dan mengapprove pengajuan yang diajukan oleh penyewa. Setelah pengajuan di-approve, penyewa akan langsung masuk ke menu pembayaran. Penyewa membayar uang muka atau bisa juga langsung. Pengelola menambah, lalu setelah dibayar harus mengkonfirmasi pembayaran tersebut dan pengelola menambahkannya ke dalam jadwal. Nah, ini sistem berjalannya diawali dengan menemui pengelola. Pengelola memberikan buku jadwal, penyewa melihat jadwal, menentukan jadwal, pengelolanya memberikan form penyewaan,
penyewa mengisi dan mengembalikan, pengelolanya menerima form, menyetujui form, dan memberikan informasi pembayaran. Lalu penyewa membayar, memberikan kwitansi, dan memberikan kwitansi, lalu pengelola menerima kwitansi. Setelah membayar DP, pengelola memberikan kwitansi ke penyewa. Lalu penyewanya kwitansinya. Setelah proses selesai, si pengelola akan menambahkannya ke dalam jadwal, mengupdate jadwal tersebut. Lalu di sistem usulan, pertama ini adalah login. Si penyewa harus login, sistemnya akan menampilkan homepage user. Lalu si penyewa masuk ke menu jadwal, mereka melihat jadwal dulu, menentukan jadwal, dan sistem akan mengalihkan ke menu form. Lalu penyewa akan mengisi formnya tersebut, lalu mensubmitnya. Sistem akan menyimpan form, dan pengelola harus login dulu. Login, homepage admin, masuk. Sistem akan memproses homepage admin. Pengelola masuk ke menu pengajuan, menyetujui form yang dilakukan oleh si penyewa, yang diajukan oleh penyewa. Sistem memproses, si penyewa mendapatkan notifikasi. Lalu si penyewa masuk ke menu pembayaran, diproses oleh sistem, membayar DP, diproses lagi oleh sistem, validasi. Lalu si pengelola akan memvalidasi pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Setelah divalidasi, si pengelola akan masuk ke menu jadwal untuk menginputnya, menambahkan jadwal yang tadi sudah diajukan oleh si penyewa. Lalu setelah ditambahkan, sistem akan menyimpan jadwal tersebut, mengupdate. Nah, ini ada use case-nya. Yang pertama, login dimiliki oleh penyewa dan pengelola. Di sini form ini dimiliki oleh penyewa, tapi profilnya dimiliki oleh pengelola. Soal pembayaran dimiliki oleh penyewa dan validasinya pengelola. Kalau jadwal, di sini si penyewa hanya bisa melihat, sedangkan pengelola bisa create, update, delete, all access. Semua akses dimiliki oleh pengelola. Logout dimiliki keduanya. Activity diagram. Pertama, login. Ini aktor maksudnya semua aktor maupun admin atau user penyewa. Akses web. Pertama, mereka mengakses web, sistem menampilkan halaman login, mereka lalu aktornya menginput email dan password, divalidasi oleh sistem. Jika sesuai, mereka akan masuk ke menu utama, dan jika tidak, masuk ke halaman login. Sewa, login, masuk ke user homepage, klik menu jadwal, pilih tanggal, lalu sistem akan mengalihkan ke mengisi form. Selesai. Nah, approval, ini pengelola harus login, lalu homepage admin, masuk ke menu approval, pengelola harus meng-approve. Selesai. Pembayaran, penyewanya login, masuk ke user homepage, masuk ke menu pembayaran, mereka melakukan bayar, dan melakukan upload bukti bayar. Memvalidasi, login, admin homepage, masuk ke menu pembayaran, lalu dia akan memvalidasi. Nah, validasinya di sini masih manual karena pembayarannya dilakukan di luar dari sistem tersebut. Jadi pembayaran di sini hanya seperti upload bayar, seperti form gitu. Masih belum memikirkan kayak seperti Shopee ada pembayaran di dalam aplikasi tersebut.
Lalu penginputan jadwal, pengelola harus login, lalu sistem menampilkan admin homepage, masuk ke menu jadwal, mereka akan input jadwal, dan simpan jadwal. Logout, semua aktor, logout lalu diproses oleh sistem, selesai. Nah, masuk ke sequence diagram bab 6, sequence diagram. Pertama, dalam menu login, aktor harus menginput ID dan password. Lalu divalidasi oleh proses atau sistem, mendapatkan user ID, jika berhasil, mereka akan sistem akan menampilkan homepage. Jika tidak, akan kembali ke menu login. Lalu sequence diagram penginputan data di dalam menu jadwal, penyewa, di sini harusnya pengisian form. Jadi di dalam menu jadwal akan tampil seperti kalender untuk bulan ini, lalu mereka memilih tanggalnya di dalam menu jadwal itu, lalu mereka akan mengklik di dalam pilih jadwal ini, mereka akan klik buat di tanggal yang dipilih, lalu akan menampilkan menu form. Nah, di sini penyewa harus mengisi seperti nama penyewa, nama acara, tanggal acara, masuk waktu mulai, waktu selesai, dan mensubmitnya. Setelah mensubmit, sistem akan sistem akan melakukan proses approval. Nah, sistem akan mengirimkannya ke pengelola, mengirimkan notifikasi kalau ada pengajuan, lalu pengelola mengirimkan status diterima atau tidak. Jika diterima, akan sistem ini proses, maksudnya sistem akan menginfokan ke penyewa, dan jika tidak, sama juga akan menginfokan juga. Lalu pembayaran, penyewa akan mengklik bayar pada menu pembayaran. Jadi di dalam menu pembayaran nanti akan seperti ada informasi, dalam bayangan saya ada informasi mengenai pengajuan form. Nah, ntar statusnya ada keterangan status apakah sudah bayar. Di situ bisa klik bayar. Setelah diklik bayar, akan menampilkan menu pembayaran. Nah, di dalam menu pembayaran, si penyewa harus mengisi seperti nomor rekening pengirim, atas nama pengirim, maksudnya atas nama rekeningnya, nomor transaksi atau transfernya, nominal yang dikirim, bukti pembayaran, mengupload bukti pembayaran, dan mensubmitnya. Nanti setelah disubmit, dari menu pembayaran akan memproses ke konfirmasi dan menginfokan ke pengelola kalau dia sudah mengisi form tersebut. Nah, pengelola akan mengeceknya masih manual seperti yang saya bilang tadi. Pengelola harus melihat misalnya rekeningnya, rekening masuknya, transfer masuknya, atau seperti apa. Setelah itu mereka akan mengirimkan status konfirmasi apakah sudah terkonfirmasi atau tidak.
di sini sudah dibayar atau belum. Nah, status konfirmasinya itu akan dikirimkan ke penyewa. Jadi penyewa akan mengetahui jika sudah dibayar atau belum. Sudah dikonfirmasi pembayarannya atau belum. Lalu ada penginputan jadwal. Nah, pertama, jadi di dalam menu jadwal nanti akan ada seperti kalender. Nah, di kalender itu seperti kalau tadi kan kalau yang pas pengajuan form itu mereka mengajukan. Kalau kita bisa menginput acara. Pertama pilih tanggal dulu. Di dalam pilih tanggal itu ada kayak button input. Klik tanggalnya, di dalam tanggal itu ada button input. Nah, kita input buttonnya tersebut lalu akan menampilkan menu input jadwal. Masukkan nama acara, nama penyewa, waktu mulai, waktu selesai, dan pengelola akan menyimpannya. Lalu akan diproses penyimpanannya. Sistem akan mengirimkan penyimpanan ke server. Lalu server akan mengirimkan status penyimpanan apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan mendapatkan info seperti pop-up. Data berhasil disimpan, dan jika gagal, data tidak berhasil disimpan. Nah, ini logout semua aktor. Pilih logout dalam menu utama, lalu akan diproses, lalu akan menampilkan tampilan menu login. Yang ke-14, kelas diagram. Di sini saya mengikuti di materi yang diberikan oleh Pak Wowon. Pertama, kelas diagram di sini ada daftar. Daftar ini memerlukan namanya pakai string, alamat pakai string, nomor telepon, tipe datanya integer, ID string, password integer. Ini di dalam daftar, operasinya adalah daftar. Dalam login memerlukan ID yang tipe data yang string, password integer, dan operasinya adalah dalam form penyewaan. Ini ada ID sewa integer, nama penyewa string, nama acara string, tanggal, tipe data date, waktu mulai integer, waktu selesai integer, harga int integer. Nah, di sini buttonnya atau operasinya ada submit. Nah, di dalam penyewaan juga ada approval. Approval ini kurang lebih sama strukturnya tapi beda di operationnya. Operationnya ini adalah approve. Nah, di sini ada pembayaran. Pembayaran ada ID sewa integer, nomor rekening integer, nama pengirim string, nomor transfer integer, nominal integer, bukti image. Ini seperti apa ya? Kalau saya lihat sih seperti bisa ada tempat untuk mengirim file gitu. Inginnya, cuman saya kurang tahu apa, jadi saya tulis saja image. Nah, di sini buttonnya bayar. Nah, di dalam bayar ada proses konfirmasi. Konfirmasi kurang lebih sama, cuman beda di operasinya aja. Operasinya adalah lunas atau tidak lunas. Nah, di dalam input jadwal ada ID sewa, nama penyewa, string, nama acara string, tanggal date, waktu mulai integer, waktu selesai integer. Ininya input, operasinya. Nah, data di dalam input jadwal harus ada data jadwal seperti nomor atau ID jadwal, integer, tanggal,
integer jam, integer status, string. Nah, ini buttonnya adalah tersedia atau tidak tersedia. Maksudnya dalam tanggal tersebut apakah tersedia atau sudah penuh, tidak tersedia. Nah, ini ada deployment activity. Jadi di dalam SAM ada Apache MySQL yang terhubung dengan DP penyewaan gedung. Terus ada server yang terhubung dengan Apache dan MySQL. Di sini ada web atau mobile. Lalu servernya terhubung dengan internet. Ada web atau internet di servernya terhubung dengan web atau mobil melalui internet yang di dalamnya ada aplikasi pengelola atau penyewa. Bab 9, state machine diagram. Yang pertama login. Pertama, mengaksesnya dulu, masuk ke halaman login, input ID dan password, validasi. Jika benar, masuk ke homepage. Jika tidak, kembali ke halaman login. Lalu jadwal. Ini proses login. Nah, di sini untuk menyingkat waktu kita langsung bedakan. Ini untuk pengelola, ada menu input jadwal, generate jadwal. Dan di sini ada kalau penyewa hanya melihat. Lalu dalam proses penyewaan, pengelola dapat mengecek dan meng-approve-nya. Penyewa hanya bisa mengisi form pengajuan dan mengecek status pengajuan. Nah, dalam pembayaran, pengelola bisa mengecek pembayaran dan mengkonfirmasinya. Penyewa hanya bisa mengisi form pembayaran. Di sini IRD-nya semuanya terhubung di dalam terhubung dengan KID_sewa. Kita lihat sini ID sewa. Nah, desain interface-nya ini bisa kita lihat. Ini tampilan loginnya. Lalu homepage-nya ada tampilan menu. Di sini tampilan menu. Lalu dalam menu info gedung, di sini akan tampil fotonya. Inginnya saya ini akan kayak slideshow gitu, menampilkan berbagai foto dari gedung. Lalu ini ada deskripsinya seperti kapasitas maksimum, panjang kali lebar kali tinggi, fasilitasnya, ataupun semacamnya. Nah, di dalam menu jadwal, kalau lihat jadwal, ini misalnya di sini ada kalender 20 Juni, lalu di sini akan menampilkan acara dari jam 8 sampai jam 4 sorenya. Lalu jika admin akan mendapatkan akses input jadwal, misalnya jam 8 akan diinput. Di sini ada button inputnya untuk menambahkannya. Lalu ada menu sewa. Nah, ada pengajuan sewa yang bisa dilakukan penyewa. Lalu jika mengklik pengajuan sewa, form seperti ini kurang lebih. Nah, kalau cek status pengajuan, di sini misalnya ada nomor 1, nama acara siapa, terus ID-nya siapa, nama penyewa siapa, terus statusnya akan sudah dikonfirmasi, menunggu, atau ditolak pengajuannya. Nah, mengecek pengajuannya ini bisa dilakukan oleh admin. Yang di kanan ini sama, cuman bedanya di sini ada button. Buttonnya itu bisa approve atau ditolak, reject. Lalu pembayaran ada menu pembayaran, cek status pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa kita lihat ada formnya, lalu bisa di-upload filenya berupa gambar.
Nah, nanti sama aja cek status pembayaran sama seperti pengajuan. Ntar di sini ada nomor nomor pembayaran, nama caranya siapa, berbagai macam. Nah, statusnya akan sudah bayar, lunas, belum lunas, atau belum dikonfirmasi, menunggu konfirmasi. Lalu cek pembayaran, di sini ada button konfirmasi atau belum, atau tidak masuk gitu. Nah, kesimpulannya, perihal keseluruhan proyek sistem penyewaan itu dapat disimpulkan pengelola dapat melakukan penjadwalan secara cepat karena hanya memerlukan seperti handphone. 2. Penyewa mendapatkan informasi lebih cepat. Bisa dilihat, tinggal mengklik menu jadwal, langsung ada semua informasinya. Dan menghemat waktu biaya penjadwalan. Tidak harus kwitansi lagi atau segala macam. Dan yang terakhir, mengefisiensikan kinerja pengelola. Ya sudah, sekian dari saya, Fatah Bagus Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.